Halo, perkenalkan nama saya Emi Juniati, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Dosen pengampu, Bapak Sigit Sujatmika, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi IPA kurikulum 2013, yaitu tentang pencemaran lingkungan pada siswa SMP kelas 7. Sebelum itu, ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian, jenis, dan sumber pencemaran. 2. Mengamati penyebab terjadinya pencemaran dan dampak terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. 3. Mengetahui cara untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari pencemaran lingkungan. 2. Siswa dapat menentukan jenis-jenis pencemaran. 3. Siswa dapat menentukan sumber-sumber terjadinya pencemaran. 4. Siswa dapat menentukan penyebab dan dampak terjadinya pencemaran. 5. Siswa dapat menentukan cara untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sebelum itu, mari kita simak video berikut ini. Dari beberapa gambar yang telah ditayangkan tadi, merupakan dampak dari pencemaran lingkungan. Mari kita bahas apa itu pencemaran. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam tanah, air, atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan tanah, air, atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan timbul akibat adanya sumber-sumber pencemaran, baik yang bersifat alami ataupun karena kegiatan manusia. Beberapa jenis pencemaran lingkungan yaitu: yang pertama, pencemaran tanah. 2. Pencemaran udara. 3. Pencemaran air. Kita masuk pada jenis pencemaran yang pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Sumber utama dari adanya pencemaran tanah ini adalah adanya kebocoran limbah kimia yang biasanya ada di pabrik, baik itu bahan kimia organik maupun yang kimia tulen. Penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, limbah pabrik. Limbah pabrik yang padat merupakan limbah buangan dari hasil industri pabrik berupa padatan, bubur, atau lumpur yang berasal dari hasil pengolahan pabrik tersebut. 2. Limbah cair. Hasil pembuangan dari industri yang berbentuk cair. 3. Limbah anorganik.
Jenis limbah yang tidak mampu mengalami penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme lainnya seperti jamur dan bakteri. Contohnya seperti limbah kantong plastik. Selanjutnya, limbah pertanian. Dengan penggunaan pupuk kimia atau pestisida pada pertanian sehingga menyebabkan tanah tercemar. Selanjutnya, limbah industri. Limbah ini berasal dari dunia usaha seperti hotel, pabrik, rumah makan, pasar, dan lainnya. Selanjutnya, limbah organik. Limbah yang mampu diuraikan kembali oleh mikroorganisme di dalam tanah sehingga tidak begitu berbahaya bagi tanah itu sendiri. Adapun dampak pencemaran tanah, yang pertama, dampak bagi kesehatan. Yang kedua, dampak bagi ekosistem. Yang ketiga, dampak bagi pertanian. Selanjutnya, jenis pencemaran yang kedua, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan kehadiran substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi dalam jumlah yang bisa membahayakan kesehatan seluruh komponen biotik penyusun ekosistem, mengganggu keindahan dan kenyamanan, dan merusak properti. Penyebab pencemaran udara. Yang pertama, asap cerobong pabrik dan knalpot kendaraan, asap rokok, pembakaran atau kebakaran hutan membebaskan CO2 dan CO ke udara. Yang kedua, asap vulkanik hasil dari aktivitas gunung berapi menebarkan partikel-partikel debu ke udara. 3. Bahan radioaktif dari percobaan nuklir atau bom atom membebaskan partikel-partikel debu radioaktif ke udara. Yang keempat, asap pembakaran batu bara dari pembangkit listrik membebaskan partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur. Yang kelima, klorofluorokarbon dari kebocoran mesin pendingin, kulkas, dan AC. Dampak pencemaran udara. Yang pertama, menurunkan kualitas udara untuk pernafasan semua organisme, terutama manusia, sehingga akan menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, asap pembakaran menyebabkan gangguan iritasi dan infeksi saluran pernapasan akut. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya keracunan akibat peningkatan CO2 hasil pencemaran udara. Yang keempat, menyebabkan kebocoran lapisan ozon sehingga membuat keseimbangan ekosistem jadi terganggu akibat efek rumah kaca. Yang kelima, meningkatkan potensi penyakit kanker kulit, mata, dan katarak. Yang keenam, menyebabkan hujan asam karena oksida belerang dan oksida nitrogen hasil pembakaran batu bara yang ada di udara bereaksi dengan uap air, membentuk awan asam. Selanjutnya, jenis pencemaran yang ketiga, yaitu pencemaran air. Pencemaran air ialah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air, dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab pencemaran air. Yang pertama, pencemaran dari pertanian. Karena saat ini masih banyak petani menggunakan pupuk kimia dan pestisida. 2. Pencemaran dari peternakan dan perikanan. Adanya kotoran hewan dalam jumlah besar pada perairan yang membuat air terkontaminasi. 3. Pencemaran dari aktivitas perkotaan, seperti hasil pembuangan limbah rumah tangga. 4. Pencemaran dari industri, seperti hasil limbah produk tekstil dan industri bahan kimia. Dampak pencemaran air. Yang pertama,
Kematian biota air. Makhluk hidup air terbunuh karena adanya polutan berbahaya yang meracuni habitat mereka. 2. Kerusakan rantai makanan. Dampak pencemaran air juga merusak tatanan rantai makanan alami yang selama ini berlangsung dalam ekosistem air. 3. Wabah penyakit. Wabah penyakit seperti hepatitis bisa timbul akibat konsumsi makanan laut yang teracuni polutan, serta wabah kolera timbul karena pengolahan air minum yang buruk dari sumber perairan yang tercemar. 4. Timbulnya endapan koloid dan bahan terlarut. Endapan koloid tersebut dapat menghalangi cahaya matahari ke perairan sehingga proses fotosintesis tumbuhan air terganggu. Selanjutnya ada pencegahan dan penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, hindari penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. 2. Jangan membuang limbah rumah tangga di sungai atau danau. 3. Mengelola penggunaan deterjen dengan baik. 4. Memiliki bak penampungan limbah. 5. Pencegahan kebocoran instalasi kebocoran minyak lepas, pantai, dan kebocoran tanker minyak.